Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah tiba saatnya kita menyambut adanya peluang kebaikan lainnya yang Allah berikan, yaitu dengan datangnya bulan haram dan kemudian bulan Dzulhijjah, yang ini berarti syariat haji dan kurban Allah Subhanahu wa taala peruntukkan kepada kita. Orang yang menunaikan ibadah haji pergi ke Baitullahil Haram, dan kita juga berpeluang mendapatkan menunaikan ibadah kurban. Ibadah kurban adalah bentuk kematangan spiritualitas, karena kita menunaikan ibadah ini merupakan syariat dari sejak Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana kisahnya yang sangat luar biasa. Dan menariknya, ibadah kurban ini adalah merupakan salah satu syiar dalam agama kita. Dan siapa yang mengagungkan syiar ini sesungguhnya dia mendapatkan garansi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Hajj, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah ini, maka itulah yang disebut dengan taqwal qulub. Menarik, kenapa disebut taqwal qulub? Tidak cukupkah Allah menyatakan sebuah ketakwaan? Karena qulub atau qalbun itu adalah tempat bersarangnya ketakwaan. Jika menjadi dominan, maka hal-hal negatif yang lainnya tidak akan bisa masuk ke dalam kalbu seseorang. Dan urgensi daripada ketakwaan dinyatakan pada qulub ini adalah karena terkait motivasi kurban itu sendiri. Karena kurban tidak lagi dilihat dengan besarnya hewan kurban yang disembelih, juga bukan dengan nilai publisitasnya atau dengan banyaknya atau kuantitasnya, tetapi pada motivasi yang pertamanya. Karena dikisahkan ada dua orang pemuda yang dia tersesat di sebuah pedalaman, lalu mereka ditangkap dan mereka untuk bisa dibebaskan harus melakukan kurban dan persembahan. Pemuda pertama dia mengatakan, saya tidak punya uang, saya kehilangan bekal, tidak punya apa-apa. Maka kepala suku mengatakan, Anda bisa berkurban meskipun dengan seekor lalat yang Anda tangkap. Maka sang pemuda pun mencari seekor lalat, lalu prosesi pengorbanan dan persembahan kepada arwah nenek leluhur mereka dilakukan. Selamatlah dia. Tiba saatnya pada pemuda yang kedua diminta untuk berkurban. Dia melakukan jawaban yang sama, tidak memiliki apa-apa karena kehabisan bekal, lalu kemudian disarankan untuk mengikuti seperti halnya temannya. Tapi pemuda kedua menolak, maaf, saya tidak mungkin melakukan kurban, mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah. Maka dia pun akhirnya dihukum mati dan meninggal. Pemuda pertama dan kedua berbeda nasibnya. Sekalipun mereka disarankan untuk berkurban dengan seekor lalat, dan inilah yang menentukan nasib mereka. Pemuda pertama masuk neraka, pemuda kedua bisa terselamatkan dari neraka gara-gara seekor lalat. Dan ini menjadi penting bahwa motivasi berkurban sesungguhnya adalah taqwal qulub. Karena dagingnya, darahnya, kemudian bulunya tidak akan pernah sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaannya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan pernah sampai itu yang disebut organ-organ tubuh dari binatang-binatang kurban, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaannya. Bagaimana kita memiliki kepedulian kepada sesama tetapi diatur sesuai dengan syariat. Siapa yang menyembelihnya setelah salat Idul Adha itu adalah syariat. Siapa yang menyembelihnya sebelum salat Idul Adha itu seperti sedekah biasa. Ini adalah momen ketika seseorang mengajak berbahagia orang-orang yang ada sekitarnya. Karena Allah tidak perlu darahnya akan hilang setelah dibersihkan. Allah tidak perlu dagingnya, karena dagingnya bisa dimakan oleh yang berkurban dan juga diberikan kepada fakir miskin serta orang-orang yang bisa didistribusikan binatang kurban. Maka dari itu, orang yang berkurban dengan motivasi taqwal qulub adalah orang-orang yang keren, karena dia fokus pada pelaksanaan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mampu dan tidak melakukannya dibenci oleh Rasulullah. Beliau bersabda, orang yang punya keluangan rizki, man lahu sa'ah falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Yang punya keluangan rizki dan tidak berkurban, jangan sekali-kali mendekati tempat salat kami. Karena itu, mari berkurban. Berkurban itu keren
karena melaksanakan perintah Allah dan meraih ketakwaan yang murni dalam kalbu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.